Di rekaman video beberapa waktu terdahulu, saya sudah sharing tentang eh, temanya kalau nggak salah kebiasaan alam semesta. Jadi kebiasaan alam semesta adalah bahasa lain ketika pola kita sudah dikenali oleh alam semesta lalu menjadi semacam apa mekanisme otomatis atau servo ya. Silakan Anda melihat video sebelum yang ini, beberapa video sebelumnya yang membahas itu. Nah, kenapa kita kadang kesulitan untuk memberdayakan diri kita sendiri? Banyak alasannya, tetapi saya lihat alasan paling mendasar adalah karena kita belum mengenali diri kita dengan sebaik-baiknya, termasuk mengenali pola-pola, kecenderungan-kecenderungan yang kita alami dalam hidup. Sehingga akhirnya kita tidak bisa optimal, atau apa yang kita lakukan berbenturan dengan pola yang sudah kita bangun sejak lama. Karena sesuatu sudah lama tentunya lebih kuat dong dibandingkan sesuatu yang mau kita bangun. Jadi pilihannya kita mau membuat pola baru atau menggunakan yang memanfaatkan pola-pola dari diri kita yang sudah ada. Baik, saya mencermati diri saya sendiri dan orang-orang selain saya gitu. Ada beberapa pola yang cukup membantu bagi saya untuk memberdayakan diri saya. Mudah-mudahan yang saya share ini juga membantu Anda untuk memberdayakan diri Anda. Ya, pola pertama ya yang saya amati pada diri saya adalah, saya udah pernah bahas ini di video terpisah jadi tidak bahas terlalu detail untuk pola pertama. Pola pertama adalah amati kecenderungan kita ini dalam hidup untuk urusan finansial lebih ke pola cash ya, tunai atau kredit. Ya kalau misalkan Anda cenderung hidupnya ruwet kalau misalkan punya utang ya, punya kredit Anda jadi udah nggak karu-karuan secara emosi, janganlah bermain dengan pola itu ya. Kuatkan otot sabar untuk bisa menabung dan mengumpulkan, atau dengan kekurangan yang belum bisa terpenuhi untuk dibeli, kuatkan kemampuan untuk mendatangkan penghasilan yang lebih besar ya, bukan kita membangun satu keyakinan yang bertabrakan dengan diri kita sejak kecil. Misalnya kalau Anda punya prinsip, ya kalau tidak utang ya nggak kebeli, itu sudah membatasi kemampuan untuk menghasilkan tunai. Yang pertama adalah amati Anda cenderung lebih bagus siklus hidupnya dengan tunai atau cicilan. Ya, satu itu. Kedua adalah, pola kedua adalah apakah kita termasuk orang-orang yang spesialis ahli kepepet atau tidak spesialis di kepepet. Artinya kita tidak boleh mepet-mepet. Nah, saya termasuk orang yang tidak berdaya kalau mepet-mepet, cenderung berantakan. Pernah sih beberapa kali ketika kepepet bisa, tapi kecenderungannya emosi saya nggak karu-karuan kalau kepepet. Makanya saya misalnya mau berangkat, packingnya jauh-jauh hari. Dan ini pola ini sudah saya bangun sejak mahasiswa. Di saat yang lain santai-santai, saya sudah belajar, mempelajari semua materi. Sehingga pada waktu hari ujian, saya cuma main gitar, yang lain sistem kebut semalam. Nah, pola itu yang sudah saya biasakan sehingga kalau ada pekerjaan saya tidak mepet-mepet. Ketika ada target saya tidak kerjakan mepet-mepet. Mungkin ada yang tipenya mepet-mepet selalu selesai ya, tetapi kalau pola Anda bukan mepet-mepet, jangan mepet-mepet. Ya, karena nanti akan mengganggu pola Anda nanti. Ya, kemudian pola yang ketiga adalah amati kecenderungan penderitaan kita itu future atau past. Jadi saya dengan istri saya ini berbeda ya. Kalau saya cenderung penderitaannya itu tentang apa yang belum terjadi. Jadi saya bakat atau derita yang sering muncul adalah khawatir. Ya, saya sudah sangat mewaspadai dan sudah cukup berkurang banyak ya setelah belajar pemberdayaan diri macam-macam. Nah, istri saya kebalikan saya, jadi kecenderungan penderitaan dia adalah past atau apa yang sudah terjadi. Sehingga misalnya yang perlu istri saya waspadai adalah sulit memaafkan, rasa bersalah, hal-hal kayak gitu. Sementara saya adalah kekhawatiran, kecemasan ya, mikir ruwet nanti begini begitu. Itu yang perlu saya waspadai. Itulah tidak heran makanya saya suka sekali dengan film-film futuristik. Istri saya suka sejarah. Dia kalau suruh baca buku yang cerita sejarah itu sangat hafal ya, bagus sekali di bidang itu. Cuman itulah derita dia memang tentang sejarah ya. Kalau saya tentang futuristik, makanya saya sangat suka dengan fisika kuantum karena sangat ke depan sekali ya. Kemudian pola yang pola yang keempat adalah terkait dengan rencana. Saya mengamati entah kenapa, apapun rencana saya, walaupun di tingkatan yang sangat kecil teknis ya, apalagi besar, kalau saya sering publish di sosial media contohnya, atau sering saya omongkan ke orang, kecenderungannya malah nggak saya lakukan. Impian-impian yang terlalu banyak saya komunikasiin ke orang itu banyak nggak terjadi nyata malahan. Misalkan contohnya kemarin saya bilang saya mau bikin rekaman video
judulnya membesarkan wadah, kemudian judulnya yang pola kurva pembelajaran dalam hidup. Saya umumkan kemarin ya. Ketika saya tulis, saya amati, beneran langsung kehilangan motivasi untuk membuat itu. Jadi sejak saya mengamati pola ini, saya kalau ada rencana saya kerjakan dulu, baru saya umumkan. Tidak saya publish terus ya, karena biasanya nggak jadi. Tapi ada orang yang polanya kebalikannya, ketika dipublish malah dia punya dorongan untuk bisa menyelesaikan. Kalau saya, kalau semakin dipublish, semakin diomongkan impian-impian terdalam saya, malah tidak ada motivasi untuk mencapainya. Ya, nulis buku saya berapa kali saya publish malah nggak jadi. Tapi kalau misalnya tidak sering dipublish, bahkan hampir nggak pernah jadi. Oke, amati dia pola keempat. Pola kelima adalah, pola terakhir adalah amati Anda penggali satu sumur atau penggali banyak sumur. Maksudnya begini, kalau misalkan Anda penggali satu sumur adalah Anda tipe orang yang single fokus ya. Saya termasuk orang yang single fokus, jadi nggak bisa double-double. Ya, kalau misalkan saya di bidang pemberdayaan diri terus saya nyambi yang lain itu pusing. Misalkan istri saya pernah usul untuk dia karena banyak permintaan untuk kaos ya, produksi kaos itu, kaos vibrasi. Saya suruh ngurusin itu pusing ya. Jadi mengganggu fokus saya. Jadi kalau masalah multifokus saya lemah di situ. Tetapi kalau misalnya saya mengurusi hal-hal yang masih dalam satu fokus, misalkan buku ya macam-macam masih dalam satu urusan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah beda sekali, ini mengganggu fokus saya. Tetapi ada orang yang dia justru fokusnya bisa banyak. Bisa ngurusin banyak bisnis, banyak kerjaan di saat yang sama dan semuanya jalan dengan lancar. Saya punya beberapa alumni yang kontak saya, dia tipenya single fokus, ketika dia nyambi urusan yang lain, omset yang di pertama udah bagus langsung turun. Nah, tapi ada orang yang justru ketika dia garap banyak, dia malah bisa membuat omsetnya itu jadi naik ya, karena dia merasa kalau banyak kerjaan, banyak hal-hal yang berbeda, dia bisa sejenak melepaskan kemelekatan di sini. Sementara kalau saya pecah fokus. Jadi teman-teman amati, kalau Anda misalkan tipe penggali satu sumur, nggak usah pakailah kacamata kuda, Anda fokus di satu bidang. Tapi kalau Anda multifokus, silahkan Anda double-double. Dan bagi yang single fokus, jangan takut resign ya, karena Anda memang tipe orang yang kalau satu bidang akan lebih bagus hasilnya. Nah, itu adalah beberapa pola-pola teman-teman yang saya amati pada diri saya dan juga saya lihat terjadi pada orang lain. Ada yang sama dengan saya, ada yang berbeda. Silakan teman-teman semua amati diri sendiri sehingga lebih bisa memberdayakan diri sendiri, melihat apa yang bisa dioptimalkan pada diri kita masing-masing. Dan kita tidak terjebak untuk melakukan cara-cara yang efektif untuk orang lain, karena cara yang efektif untuk orang lain belum tentu matching untuk kita. Sekian dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.